Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman yang hadir. Sehat semuanya? Sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan selalu ya sama Allah ya. Oke, Amin. pada kesempatan ini paling mau jelasin tentang digital marketing, materi Teknopreneur pertemuan ke-9. Oke, kita juga lagi UAS gitu ya. Oke, sebelum kita bahas tentang digital marketing, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah biasa memakai gitu ya. Kalau kita ngomongin digital marketing, pasti kita mengenal sosial media, mengenal video, mengenal web, mengenal mobile, email, SEO, dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang bawa HP saat ini. Mbak Titis bawa HP. Bawa, Bapak. Oke, selama ini pernah nggak Mbak Titis melakukan sesuatu yang berhubungan dengan marketing di HP-nya? Pernah, Pak. Apa itu? Eh, mungkin punya jualan kecil-kecilan gitu, Pak. Dibikin status, kemudian di dikasih keterangan gitu, berapa harganya gitu, berharap ada yang tertarik untuk membeli gitu. Mungkin gitu Oke, kali ya, Pak. ya itu salah satu bagian dari digital marketing, Mbak Titis. Jadi mungkin Mbak Titis masukannya mungkin lewat eh, Facebook, mungkin lewat Instagram, dan yang lain. Oke, saya lanjutkan ya. Tujuan daripada pembelajaran ini, harapan kita adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan gagasan usaha, serta mengaplikasikan marketing dan digital marketing. Jadi dia selain punya gagasan usaha, dia juga bisa mengaplikasikan usaha itu dalam sebuah digital marketing. Dalam perkuliahan ini ada beberapa tahap nanti. Kalau diskenariokan dalam 100 menit, ada pendahuluan 10 menit, penjelasan materi 50 menit, diskusi 20 menit, pembahasan tentang tugas 10 menit, dan penutupnya 10 menit. Mungkin itu yang harus kita lalui selama kita kuliah hari ini. Oke, kita lanjutkan ke, ini sebenarnya ada video ya. Video ini menggambarkan pada saat kita di forum bersama beberapa pengusaha, kita membahas tentang digital marketing, dan endingnya kita buatkan aplikasi marketplace seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa dilihat langsung ke videonya ya. Itu apa linknya dari situ. Oke, kita lanjutkan. Apa sih digital marketing itu? Gitu ya. Digital marketing adalah sebuah alat elektronik yang dapat menggambarkan sebuah marketing itu sendiri, ya. Jadi intinya kalau marketing itu kan pemasaran ya. Sedangkan kalau elektronik itu pemasaran yang menggunakan elektronik itulah digital marketing. Jadi kalau kita ngelihat gambar di sebelah ini ada gambar seperti lampu gitu ya. Di sini ada banyak sekali teknologi yang ada di sini, ada laptop, ada PDI, ada handphone gitu, berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan minimarket, berhubungan dengan department store. Nah, maksudnya gitu. Jadi digital marketing itu kita bisa beli barang yang sifatnya general ya. Jadi kita bisa kemana aja, terserah kita yang kita inginkan. Bahkan kita bisa ngunjungin department store yang mana aja lewat digital. Selanjutnya kalau kita bahas digital marketing, coba kita bahas kenapa sih digital marketing itu penting gitu ya. Kenapa itu harus kita lalui dan kenapa itu harus kita eh, cermatin? Karena tingkat penetrasi internet di Indonesia itu semakin tahun bukan semakin turun, malah semakin meningkat ya, dan semakin tinggi. Ini tahun 2024 itu sudah ada 79,5%. Dan sumber ini saya ambil dari Kompas tadi pagi ya, tadi malam ya, tadi pagi. Jadi sudah meningkat sampai 79%. Betapa dahsyatnya gitu ya untuk penggunaan internet. Ini yang membuat kenapa kita penting paham tentang digital marketing. Berdasarkan kelompok generasi misalnya, hampir semua generasi itu menggunakan teknologi, baik handphone, komputer, dan semuanya berhubungan dengan internet. Itu yang membuat kita harus paham digital marketing. Jadi kalau kita mau apa saja, kita sekarang nggak bisa tuh lepas dari HP. Mungkin kita
ketinggalan dompet mungkin saat ini biasa. Kalau ketinggalan HP, ketinggalan handphone, itu jadi luar biasa tuh. Karena semua data dari situ, beli-beli juga bisa pakai QRIS di situ, dan sebagainya. Ada 8 tren digital marketing yang harus kita ketahui ya. Jadi 8 tren ini membuat beberapa pengusaha di Indonesia itu apa ya, berubah haluan ya. Yang dulunya dia belanja membuka departemen store secara konvensional seperti apa ya, Matahari, seperti lagi eh, Hypermart gitu ya. Mungkin sekarang udah hampir banyak yang tutup tuh. Kenapa kok gitu Pak? Karena mereka kalah tuh dengan yang jualan menggunakan online seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Makanya harus paham bagaimana caranya kita menggunakan digital marketing supaya kita tidak kalah dengan apa ya, dengan dunia gitu ya. Soalnya perputaran uang di Indonesia itu yang paling besar justru lewat lewat online ya. Bapak Ibu kalau adik-adik kalau tahu atau teman-teman kalau tahu, di negara kita ini mungkin setiap harinya di atas kita itu online ya, itu uang yang beredar itu triliunan Bapak Ibu. Itu kalau dipajekin mungkin bisa cukup tuh buat bayar bayar hutangnya Indonesia tuh. Sayangnya hal itu sama negara kita agak susah dipajekin tuh. Seperti misal Facebook gitu ya. Pengguna Facebook itu ada berapa miliar orang. Kalau Facebook itu dipajekin, itu bisa digunakan untuk bayar hutang kita tuh. Ya. Belum pengguna Google, belum yang lain ya. Tapi kenapa nggak dipajekin? Justru yang dipajekin pedagang-pedagang kecil seperti UMKM kecil-kecil itu malah dipajekin. Ya, itu sebenarnya digital marketing itu pasar juga buat negara kita ya untuk hal pajaknya. Tapi buat teman-teman mahasiswa juga peluang usaha juga untuk membantu lah, membantu uang kos, uang jajan dan sebagainya. Untuk ibu rumah tangga ya bisa membantu untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, sekarang kita mulai dari ada 8 tadi, kita mulai dari yang pertama namanya Catspoke. Program komputer untuk dapat berinteraksi dengan manusia melalui chat atau percakapan secara online. Di chatbox ini kita bisa ngomong dengan orang lain menggunakan chatbox secara online. Yang pertama itu. Ya mungkin Ibu bisa mengenal WhatsApp, mungkin bisa mengenal chattingan yang lain. Dari situ juga kita bisa melakukan bisnis ya. Oke, kita lanjut yang lain. Selanjutnya di chatbox itu ada beberapa fitur bahkan di Indonesia itu brands yang bisa mengenalkan lewat chatbox itu ada 80%. Jadi kalau kita ngelihat, Ibu pernah kan waktu WA tiba-tiba dapat kiriman apa, gitu ya, gambar atau apa, atau promo atau iklan, dan sebagainya. Nah, itu mereka menggunakan teknologi chatbot. Selanjutnya, ada video pemasaran. Teknik yang dapat meningkatkan brand, ya, awareness di saluran digital, memberikan informasi pada konsumen dan pelanggan, dan jangkauan audiens Anda yang baru, media yang baru. Ya. Jadi di sini banyak sekali anak-anak muda yang sekarang itu menggunakan video ini sebagai apa ya, sebagai marketing. Dia nggak marketingnya orang lain, dia marketingnya diri sendiri. Ya, dia gimana caranya menjual tas saya ya? Padahal tas saya ini dulu belinya masih lumayan, tapi saya butuh uang tuh. Dia menjualkan marketing lewat video online. Dia jual tasnya sendiri tuh. Atau menjualkan barang-barangnya yang sudah nggak kepakai misalnya. Tapi di lewat video ya. Biasanya ini ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, kayak gitu.
Selanjutnya video pemasaran, langkah-langkah seperti ini. Biasanya kalau video pemasaran kayak gini, Ibu juga bisa menggunakan media SEO, ya, Search Engine Organizer, Optimizer ya. Yang ini biasanya digunakan di Google biasanya untuk mencarinya, ya. Bahkan video-video gini sudah menggunakan video yang 360 ya biasanya. Jadi tidak 3D lagi, tapi sudah 360. Jadi kita bisa lihat keliling gitu. Jadi kalau kita foto diri kita menggunakan video 360, kita bisa dilihat tubuh kita tuh keliling tuh. Muter dari kanan kiri samping atas bawah kena semua tuh. Nah, kayak gitu. Nah, itu biasanya anak-anak juga bisa menggunakan video itu untuk media promosi lewat video pemasaran. Kemudian ada lagi yang ketiga, situs mencari gambar. Nah, ini Google sudah menyediakan situs untuk mencari gambar dan foto. Jadi kalau kita search di Google, tidak hanya teks, tapi Google juga bisa mencari gambar dan foto sesuai yang kita inginkan. Itu juga bagian dari digital marketing, Ibu ya. Kenapa kok gitu? Karena itu lebih memudahkan orang lain untuk mencari apa yang dikehendaki. Selanjutnya agak saya persingkat lagi ya, mungkin biar waktunya juga agak cepat. Nah, ini yang keempat, shoppable content. Sebuah konten yang ditampilkan melalui iklan, video, gambar, atau posting media sosial. Iklan ya. Kalau sekarang kampus-kampus sudah lagi punya konten semua tuh. Kampus-kampus sudah lagi punya eh, TikTok, punya YouTube, semuanya punya konten. Kenapa? Dia mengiklankannya lewat situ, nggak lewat konvensional aja, nggak lewat kertas lagi, tapi lewat sana. Supaya apa? Dikenalnya lebih luas, ya, lebih mudah, lebih gampang karena sekarang hampir semuanya pegang handphone gitu. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan payable post, nanti kita mengirimkannya lewat sebuah marketing digital, jadi bagian dari strategi marketing juga lewat media sosial. Yang kelima, mencari melalui suara. Nah, tadi Google selain teks, ada gambar, juga ada voice atau suara. Jadi kalau kita nyari di Google menggunakan suara, Google juga bisa terima. Jadi betapa hebatnya Google. Semua yang kita butuhkan sama dia dikasih. Jadi sayang kalau kita nggak memanfaatkan teknologi itu. Kemudian handphone yang kita pakai selama ini hanya untuk WhatsApp-an, lihat video macam-macam. Sayang kalau kita nggak gunakan handphone itu untuk sebuah hal yang menguntungkan untuk kita, ya kan? Karena sekarang sudah zamannya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya pencarian suara tadi lewat voice ya. Sudah ada konten. Ini yang menarik bagi kaum muda nih. Misalnya kalau kita ngomongin konten, biasanya ngomongin YouTube channel tuh, ya kan? Hampir semua remaja punya YouTube channel, kampus juga punya YouTube channel, para dosen juga punya YouTube channel. Isinya apa? Isinya konten sesuai yang kita inginkan. Bahkan di situ kita juga bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang lumayan tuh. Mungkin kalau kita serius di situ, mungkin gaji kita bisa kalah tuh dengan apa YouTuber ya. Dan itu terbukti bahwa mereka setelah lulus kuliah dia menggunakan jadi YouTuber luar biasa tuh hasilnya tuh. Nah, itu salah satu dia bisa memanfaatkan digital marketing. Jadi zaman sekarang kalau masyarakat pada umumnya jangan takut anaknya nggak dapat pekerjaan. Ya. Jadi pahami teknologi dengan baik, pasti dari situ bisa menghasilkan duit ya. Memang duit nggak penting ya, tapi segalanya butuh duit jadi penting gitu. Ya kan? Nah, sekarang yang penting bagi kita gimana caranya mendapatkan penghasilan. Makanya ini pentingnya digital marketing. Nah, ini konten seperti inilah kita gambarannya konten. Gimana caranya kita bikin konten? Konten bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke Instagram, bisa masuk ke TikTok,
bisa masuk ke Facebook, ya masih banyak lagi ke Twitter mungkin. Hal-hal itu yang saat ini lagi disenangin oleh masyarakat dan mahasiswa, itu yang kita manfaatkan. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan dunia teknologi ini menjadi sebuah marketing digital. Yang ketujuh ada AI, ya. Kecerdasan buatan yang membuat otomatisasi perangkat lunak yang dapat meningkat dengan sendirinya. Jadi AI ini semakin lama semakin berkembang dan dia semakin pintar, gitu. Makanya membuatnya AI ini pun takut gitu ya, takut kalah pintar ya, karena ini belajarnya luar biasa tuh. Seperti mahasiswa sekarang kalau di kelas hampir semuanya pegang ChatGPT tuh. Ada pertanyaan ketik situ jawab, pertanyaan ketik situ jawab. Nah, itu jawabannya bagus-bagus tuh. Bahkan dosennya pun penelitian juga tanya ke ChatGPT ya kadang-kadang ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau AI biasanya, kalau di dunia marketing itu digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti ini biasanya. Kalau Bapak Ibu misalkan masuk ke departemen store atau Tokopedia atau Shopee, begitu masuk, terima kasih Kak sudah masuk ke toko kami. Kemudian, Ibu chatting lagi, begitu di enter langsung dijawab, terima kasih Pak ada yang bisa dibantu. Nah itu sebenarnya yang jawab bukan orang tuh, tapi yang jawab adalah AI. Ya. Makanya responnya cepat sekali. Itu contoh-contoh pelayanan dengan menggunakan AI yang membuat rasa nyaman pada orang lain sehingga orang lain itu interest ke toko itu. Dan yang kedelapan ini adalah influencer. Oke. Influencer itu seorang yang memiliki kemampuan menggerakkan orang lain dalam jumlah massa yang banyak untuk melakukan tindakan tertentu dan tidak terbatas ruang waktu. Nah, influencer ini biasanya sifatnya mengajak, ya, mengajak, mempengaruhi atau mengarahkan. Nah, biasanya influencer ini ada aktor di sini, aktor yang memang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah konten. Kalau Bapak Ibu sering melihat video di YouTube, mungkin wah orang ini jahat, orang ini bagus, jadi orang bagus dijahatkan, orang jahat dibaguskan, nah itu adalah aktor. Ya. Kalau kita mungkin sering lihat seperti itu, jadi itulah influencer. Bahkan kalau kita jual barang menggunakan artis, mungkin barang kita jadi barang biasa jadi luar biasa gitu, itu influencer. Mungkin dari 8 itu untuk tren digital marketing yang bisa kita bahas hari ini. Selanjutnya kita coba diskusi ya. Sebelum diskusi kita bagi kelompok dulu, di mana kelompok ini maksimal 5 orang gitu ya. Yang nantinya dari kelompok ini harapan Pak Alex bisa membuat sebuah ide untuk sistem aplikasi marketing yang dikembangkan entah lewat mana. Anda lewat pilih salah satu dari 8 tren tadi. Kayak gitu. Oke. Untuk pembagian kelompok mungkin bisa ini ya, milih sendiri ya. Nanti kalau yang tidak kebagian baru balik yang ngarahin. Biasanya kayak gitu. Ya, ada pertanyaan dari sini mungkin, guys? Gimana? Mungkin biasanya siapa nih yang suka pertanyaannya? Rizka biasanya suka pertanyaannya. Mbak Kristina ada pertanyaan, silakan. Ya, saya mau menanyakan Pak ya. Biasanya kalau untuk digital marketing sendiri, untuk pengaplikasiannya, biasanya dia kan menggunakan platform-platform gitu ya Pak, atau juga misalnya apakah perlu aplikasi apa gitu Pak untuk membantu digital marketing? Karena kebetulan kampus kami Universitas MDP juga menggunakan digital marketing untuk promosi apa kayak pemasarannya seperti itu. Oke. Baik, Mbak Kristina. Biasanya memang kayak gitu. Untuk digital marketing itu biasanya digunakan untuk pemasaran apa saja sih sebenarnya. Yang paling banyak digandrungi ya, yang paling banyak disenangi sama anak-anak itu apa gitu. Kalau pengalaman di kampus kami itu kita kemarin bisa maju itu, maksudnya ada kenaikan itu signifikan itu karena kita masang di TikTok ya. Jadi ratingnya langsung naik tuh. Begitu kita masuk di TikTok ratingnya langsung naik tuh. Tadi yang daftar online tuh langsung banyak sekali tuh. Jadi
TikTok, kemudian YouTube. Kalau YouTube mungkin biasa, yang paling banyak tuh TikTok tuh anak-anak tuh. TikTok sama apa itu? Twitter. Nah, jadi platform-platform itu mungkin yang harus dipilih sesuai dengan apa ya zamannya ya. Kita ngikutin perkembangan apa yang lagi tren ya. Nah, kayak gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Jadi Des. favorit atau paling diminati sekarang Favorit ya, favorit dan diminati ya. TikTok ya Pak ya? Iya, Oke, itu saat ini paling bagus tuh. Oke. Oke, selanjutnya tugas kelompok itu dari kelompok yang sudah ada tadi, nanti tugasnya buatlah sistem dan aplikasikan untuk memasarkan sebuah produk dengan satu di antara 8 tren yang di atas tadi. Nanti pengumpulannya lewat Google Drive ya. Oke, mungkin waktu kita sepertinya sudah mau habis tuh. Maka untuk materi ini saya tutup saja. Sebelum saya tutup, future of digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah masa depan yang sangat baik untuk kita. Peran kita dalam teknologi adalah memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada istilah orang yang hebat atau berbakat di dunia ini, yang ada adalah orang yang terlatih dan tidak terlatih. Pesan saya untuk anak-anak semuanya, jangan pernah menyerah. Cuma satu yang harus dilakukan, just do it. Lakukan saja. Jangan Oke. banyak berpikir. Oke, cukup. Baik, topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam semuanya. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Alek atas pemaparannya. Berhubung ini peserta terakhir, kita lanjut untuk diskusi tanya jawabnya kepada Ibu Rosa. Kita persilakan Bu Rosa. Ya, terima kasih Pak Rihan. Wow, kita beri buat Pak Alesius. Pak Alesius, saya tuh paling tertarik kalau udah bicara tentang aplikasi digital marketing. Karena saya tahu terpana-pana, aduh gimana ini. Tapi begini, kadang-kadang Bapak, kalau kita lihat ada suatu perkampungan pertokoan gitu ya, kuitannya sepi semua, nggak ada pembelinya. Kemudian ada seorang yang bicara, wah ini ekonomi Indonesia gagal. Tengoklah, tidak ada pembeli satupun. Nah, setelah saya coba berkomunikasi dengan mereka, ternyata mereka belum menyentuh yang 8 yang Bapak sampaikan tadi. Artinya bukan berarti ekonomi kita yang turun, tetapi mereka tidak masuk ke dalam dunia sekarang. Nah, jadi sebenarnya materinya yang disampaikan oleh Bapak ini luar biasa sekali. Akan menjadi sangat hidup ini kalau dibahas di dalam kelas ya Pak. Ini diajar S1, S2 Pak? Kenapa Bu? Ini bisa S1, S2, praktisi. Oh iya. Bapak kebetulan ngajarnya di S1 atau S2? Saya ngajar di S1 Bu. Di S1. Ya, tapi saya lebih sering ngajar di luar, di praktisi gitu. Justru banyak di luar ya Pak ya? Ya. Memang menarik nih, Bapak ini punya suatu karisma itu dari suaranya, itu menarik. Saya yakin ibu-ibu ini mudah sekali ya Bu ya, kalau mendengar Bapak ini berbicara kita tuh tertarik. Dia ada karisma tersendiri. Oke, saya coba dengar dulu pendapat dari Bapak-Bapak karena ini terakhir. Semakin bisa kita menilai seseorang tampil, semakin pahamlah kita tentang bagaimana suatu proses pembelajaran yang ideal. Saya minta kepada Ibu ini, Ibu Alima. Silakan Ibu Alima. Baik Bu, dari penampilan Pak Alex itu sudah bagus, materi yang disampaikan juga sudah menguatkan. Kemudian mungkin kekurangannya untuk lebih interaktif gitu Bu, untuk sesi tanya jawab atau ini di dalam diskusi. Ya, mungkin interaksinya ditingkatkan ya Pak. Iya. Baik. Terima kasih. 8 ini bukan hal baru bagi mahasiswa kita. Yang 8 ini adalah bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dia. Nah, jadi alangkah baiknya nanti untuk kedepannya ya Pak, kalau ini nanti Siap. lagi mungkin masalah-masalah kontekstual itu masuk itu. Setiap satu desain digitalnya kita coba gali secara tuntas melalui interaksi. Akan lebih menarik. Mungkin terbatas waktu ya Pak, Bapak masih tersendat di situ. Oke, terima kasih ya Ibu. Masih ada yang lain yang memberikan masukan buat Pak Alek? Saya coba pada Pak Ira. Silakan Pak Ira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang, Pak Ira. Ya, Pak Alek, cukup bagus ya, Bapak profesional ya. Benar kata Bu Ros, Bapak ada karisma penyampaian suara.
penyajian lisan. Bapak penyajian lisannya bagus, tertata. Jadi saya juga terinspirasi. Jadi ikut pekerti ini nambah ilmu juga buat saya. Jadi saya memanajemen waktu. Saya teringat terus kata Bu Ros, manajemen waktu di ini. Nah, Bapak pas ya. Bapak buat saya ngelihat Bapak kayak jempol. Sama kayak Bu Christine dan teman-teman yang lain juga bagus ya tadi. Penyajian lisannya bagus. Karismanya ya Bu Ros ya, kata Bu Ros tadi. Ada karisma tersendiri Pak Alexius. Cukup Pak, bagus dari pandangan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Irawan. Kita setuju bahwa Pak Alexius ini karena memang sudah praktisi, jadi udah biasa untuk berkomunikasi. Jadi ini menarik sehingga kita betul-betul merasa terbius. Apalagi kalau sempat terjadi dalam bentuk interaksi. Mungkin interaksinya aja yang akan lebih ditingkatkan ya Pak Alexius. Mungkin kalau waktunya panjang beliau di kelas secara real teaching, saya yakin ini suatu proses pembelajaran yang menarik. Demikian Bapak Ibu, ini kita sudah terlambat 7 menit, 8 menit ya dari waktu jam 11. Tapi alhamdulillah kita sudah berhasil menuntaskan. Ada beberapa hal pesan saya buat Bapak Ibu, tetaplah menjadi dosen yang terbaik. Bagaimanapun tujuan kita pertama menjadi dosen itu adalah bagaimana suatu proses pembelajaran betul-betul efektif. Artinya capaian pembelajaran yang kita rencanakan betul-betul bisa menunjukkan kepada bahwa kita itu akan dipenuhi oleh mahasiswa kita. Tentu saja dengan mengintegrasikan semua konten materi ditambah dengan ilmu pedagogik yang kita dapatkan melalui pekerti ini. Memang itu tidak semudah itu kita berubah ya Bapak Ibu. Jadi perlahan melalui proses. Ada prosesnya Bu ya. Ya, Bapak Ibu akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu jangan lupa diterapkan. Karena kuncinya adalah diterapkan. Nanti sampai pada suatu titik Bapak Ibu akan menjadi pelatih pekerti di tempat Bapak Ibu sendiri. Selamat Bapak Ibu, semoga berhasil. Saya ingatkan jangan berhenti atau bosan-bosannya untuk selalu belajar sehingga kita akan mencapai suatu titik kebahagiaan untuk melakukan suatu inovasi berdasarkan tingkat perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Oke Bapak, demikian mungkin masukan dari saya.